Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Al-Aqsa Perumahan Prima Lingkar Asri Jati Bening Bekasi. Dan tema yang tadi sudah disampaikan, laki-laki harus kuat, perempuan harus serba bisa. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan banyak sekali nasihat buat kita Bu ya. Bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan dalam Islam. Dan sekarang saatnya kita masuk ke Luwak White Coffee, bagi-bagi rezeki buat yang hadir di sini. Mau 1 juta rupiah Bu? Siapa yang mau 1 juta? Masya Allah, semuanya mau ya, saya juga mau Bu ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwa Luwak White Coffee bukan hanya rasanya nikmat, tapi aman untuk lambung dan sudah tersertifikasi halal, Masya Allah. Nah, kita punya aturan main. Aturannya adalah ada passwordnya. Kalau saya tanya Luwak White Coffee, jawabannya? Masya Allah. Kalau nanti saya tunjuk maju ke depan, passwordnya salah, kembali ke tempat duduknya. Ya Bu ya. Baik. Tolong disimak pertanyaannya. Ini pertanyaannya Bu. Gampang banget ya. Kalau ibu menyeduh luwak white coffee, biasanya muncul apa di bagian atas gelasnya? Nah, A, ada ABC-nya Bu, sebentar, sabar ya. A, potongan buah asli. B, buih halus atau creamy yang bisa bikin rasa lebih lembut. C, es batu yang muncul sendiri secara ajaib. Siapa yang mau jawab? Nah, ibu yang kerudung kuning pakai kacamata boleh ibu? Ya, maju ke depan sini boleh. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum dan pastinya halal. Masya Allah. Berhasil passwordnya ibu ya. Boleh perkenalkan nama ibu, dari mana dan siap? Ibu Neneng dari Halim Perdana Kusuma. Masya Allah. Ibu Neneng dari Halim Perdana Kusuma. Baik, sudah siap mau jawab pertanyaannya? Insya Allah siap. Saya ulang pertanyaannya Bu ya. Kalau ibu menyeduh luwak white coffee, Ya. biasanya muncul apa di bagian atas gelasnya? A, potongan buah asli. B, buih halus atau creamy yang bikin rasa lebih lembut. Atau C, es batu yang muncul sendiri secara ajaib. B, buih halus dan nikmat rasanya. 1 juta rupiah, Ibu, Masya Allah. Selamat buat Ibu ya, semoga rezekinya bermanfaat, boleh kembali ke tempat. Waduh, Masya Allah sudah dapat 1 juta rupiah. Dan kita juga mengucapkan terima kasih buat Luwak White Coffee yang sudah berbagi rezeki hari ini. Semoga semakin sukses dan berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke segmen siapa yang mau bertanya kepada guru-guru kita. Siapa yang mau nanya Bu? Boleh, Ibu yang kerudung biru. Boleh ajukan pertanyaan kepada Habib. Silakan Bu. Nama saya Linda, saya dari Masjid Taklim Al-Aqsa Prima Lingkar Asri. Masya Allah. Saya mau bertanya kepada Habib. Baik, silakan Ibu. Pertanyaannya ini pastinya tentang perempuan. Kita kan nih lahir dari seorang perempuan, ya kan? Betul. Kemudian ada kata-kata yang surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, di era yang sekarang ini kita tahu bahwa seorang anak itu akhlaknya itu dari ibunya. Karena memang seorang anak itu banyak berinteraksi dengan ibunya dari mulai bangun tidur, kemudian siapin sarapan, nganterin sekolah, jemput sekolah, mungkin sore ada les ini itu, sampai malam mengerjakan PR, ya kan. Sedangkan bapak dari pagi sampai malam kerja dan mungkin nggak ada waktu yang tidak ketemu. Bisa jadi interaksinya udah pasti kurang. Nah, dengan keadaan kondisi seperti itu, pertanyaan saya, apakah artinya bahwa derajat perempuan itu menjadi lebih tinggi dari laki-laki atau bapaknya? Mohon penjelasannya Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim, izin Kiai dan Bu Nyai ya, dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, termasuk ibu yang bertanya. Jadi apakah kemudian ibu derajatnya lebih ya dibanding ayah? Pertama saya ingin mengingatkan ya bahwa ketika pun ibu itu punya kewajiban untuk mendidik anaknya, akhlaknya dan sebagainya, bukan berarti bapak-bapak tidak punya kewajiban ya. Tolong bapak-bapak diingatkan, nanti kita semua ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya di tengah kesibukan saya sempatkan untuk ngajarin Quran, hafalan Quran ke anak gitu ya. Karena saya takut sama Allah. Nah, lalu bagaimana kedudukan ibu? Jadi ada satu hadis yang dikatakan doif sama banyak orang. Innal jannata tahta aqdamil ummahat. Namanya jannah itu tadi ya diartikan sungai-sungai, maksudnya adalah surga. Itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi hadis itu walaupun doif, ada hadis-hadis lain yang sahih yang mirip dengan itu. Ya, misalnya dalam satu kesempatan ada seorang sahabat ingin berjihad. Terus dia nanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah saya mau berjihad. Kata Nabi Muhammad SAW, halaka min kamu masih punya ibu enggak? Bala ya Rasulullah, punya. Wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, farji ya, fa innal jannata tahta rijlaiha. Ya, pulang kamu, ya, kembali kepada ibumu, rawat ibumu, ya. Falzamha, artinya apa? Komitmenlah kamu merawat ibumu. Kenapa? Sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya. Jadi hadis yang tadi doif itu cuman lafaznya aja yang nggak sesuai. Tapi ada hadis lain yang menyatakan di bawah telapak kaki, ya. Dan bahkan orang jihad disuruh pulang, suruh ngerawat ibunya. Itu menunjukkan keutamaannya ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ahmad, hadisnya hasan sahih. Lalu ada hadis kedua menyatakan begini, ada seorang sahabat yang wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak di antara manusia itu untuk saya berbuat baik? Maka kata baginda Rasul SAW, ini hadisnya Bukhari wa Muslim ya, muttafaqun alaih, sahihnya disepakati. Kata Nabi Muhammad SAW, ummuka, ibumu. Thumma man ya Rasulullah, setelah itu siapa lagi? Ummuka, 2 kali. Ibumu, kata Nabi. Lalu yang ketiga siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Thumma abuk. Yang keempat baru ayahmu. Jadi kalau pertanyaannya, di rumah tangga itu anak harus lebih hormat sama siapa? Sama ibunya. Kenapa? Karena Allah yang suruh. Nabi Muhammad SAW yang suruh. Tapi bukan berarti ketika hormat sama ibu, enggak hormat sama ayahnya, ya. Dan bukan berarti ketika tadi ibu ngurusin anaknya, ada semua, ayah enggak punya kewajiban. Wajib harus ngurus, harus mendidik gitu ya. Karena akhlak itu dari kedua orang tua. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita jelas tetap ibu adalah nomor 1 buat anak, tapi juga ayah punya kewajiban yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Habib. Jadi memang Sama-sama. posisi ibu itu sangat mulianya luar biasa. Luar Habib, biasa. Dalam Islam diakui begitu. ya? Diakui, tapi para ayah juga jangan lupa punya tugas juga mendidik. Itu ya, Habib, perlu ya. digarisbawahi. Ada kewajiban juga mendidik dan sebagainya ya. Betul. Baik, terima kasih. Ibu sudah jelas jawaban dari Habib ya. Masya Allah, ilmu lagi nih buat kita hari ini. Dan siapa lagi mau nanya Bu? Baik, boleh. Silakan Ibu yang kerudung coklat kepada Ustazah Inaratul Ain. Silakan Ibu. Saya Musliha dari Majelis Taklim Nurul Jamal Musliha, Kelurahan Kebon Pala Halim Perdana Kusuma. Saya izin bertanya kepada Ustazah Inaratul. Pertanyaan saya adalah, apa amalan seorang istri yang setara dengan suami pahalanya, tapi tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri? Itu aja Ustazah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya bagus banget nih Ustazah ya. Tapi dijawabnya jangan sekarang Bu ya. Sesaat lagi kita kembali lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.